Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tuntas tentang Titan yang dibangkitkan dan konsep kematian dalam Attack on Titan. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Pertama kita bahas tentang Titan yang dibangkitkan. Mereka semua adalah Titan yang dikatakan sudah kalah atau mati di masa lalu. Dan semuanya adalah pewaris dari ke-9 Titan dari zaman ke zaman, yaitu selama 2000 tahun. Kecuali satu Titan yaitu Zeke Yeager, yang Titannya dimunculkan yaitu Beast Titan model kera. Ya, Titannya muncul padahal saat itu orangnya masih hidup, walaupun dalam dunia part atau jalur. Mungkin dari sini juga bisa dikatakan mati kali ya, karena saat itu Zeke Yeager tidak berada di dunia yang seharusnya. Dan juga ada yang bertanya kenapa Titan yang dibangkitkan ini warnanya putih semua. Bukannya sebelumnya ada warnanya ya bang, di manga? Jawabannya cukup mudah, di manga versi warna itu hanya buatan fans saja. Karena kita tahu aslinya manga itu hitam putih ya. Ya, jadi jika kalian lihat warnanya berbeda-beda, itu diwarnain oleh orang ya, bukan dari kreatornya sendiri, yaitu Isayama Sensei. Jadi memang benar warna aslinya bisa kalian lihat di animenya yang sudah rilis kemarin, baik dari final season part 3 bagian 1 dan bagian 2-nya. Digambarkan bahwa mereka semua berwarna putih. Lalu kenapa harus warna putih? Apakah terinspirasi dari Warhammer Titan? Mari kita bandingkan satu Titan saja, yaitu Warhammer Titan milik Lara Tybur. Sebelum dan sesudah, bisa kalian lihat perbedaannya, bahwa ketika masih hidup, warna Titan Lara Tybur ada warna merahnya, alias berwarna ya. Sedangkan ketika sudah mati dan dibangkitkan, warna merah itu hilang semua dan digantikan dengan warna putih atau pucat. Begitu pula dengan Jauh Titan Porco dan Jauh Titan Marcel. Lalu ada juga Jauh Titan Ymir, Colossal Titan Bertolt, Attack Titan Grisha, Attack Titan Kruger, dan Beast Titan Tom Ksaver. Oh ya, tak lupa juga si Monkey lagi, yaitu Beast Titan Zeke Yeager. Perbedaannya cukup mencolok, yaitu warna sebelum dan sesudahnya itu sangat berbeda. Dimana ketika dibangkitkan semua sama rata, yaitu putih. Dan ya, jika kalian sadar sebenarnya mungkin bisa saja terinspirasi dari Warhammer Titan karena dominan warna putih. Dan kita juga akan dibuat berpikir seperti itu pertama kali saat melihat Beast Titan Zeke Yeager, yang dimana Beast Titan Zeke muncul dan dikalahkan, tidak ada orang di dalamnya. Sama persis dengan Lara yang sembunyi di dalam kristal sebelumnya. Dan kekuatan penciptaan batu yang digenggam Beast Titan untuk melempar pesawat pengebom Marlekan, kita tahu bahwa kekuatan penciptaan senjata itu berasal dari Warhammer Titan. Namun ternyata jawabannya tidak sekompleks itu. Karena setelah Beast Titan, banyak Titan juga yang diciptakan dari ketiadaan, sama seperti batu tersebut. Ya, walaupun gilanya lagi, para pewaris Warhammer Titan yang dibangkitkan bisa menciptakan senjata sesuka hati mereka, yang dimana itu merupakan kemampuan asli mereka. Oke, kembali ke pertanyaan awal, lalu kenapa Min warna mereka semua putih? Jadi untuk menjawab hal ini, ya kita lihat saja ya berdasarkan budaya Jepang lagi. Dalam budaya Jepang, merah menunjukkan semangat, kekuatan, pengorbanan, dan darah. Warna merah sering dikaitkan dengan arti darah. Sementara itu warna putih punya arti kemurnian dan kebenaran. Nah, dalam kasus ini sepertinya cukup masuk akal ya. Soalnya mereka yang telah dibangkitkan tanpa manusia lagi atau pewaris. Itu artinya mereka hanyalah boneka yang dikendalikan atau masih murni lah. Mereka nggak salah apa-apa namun dibangkitkan untuk ikut berperang saja. Alias bangkit dalam keadaan murni ya. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya mungkin adalah kenapa para Titan yang dibangkitkan ini memiliki darah dan kenapa kelemahan mereka ada di tengkuk. Oke, sebenarnya udah admin singgung kemarin di video sebelumnya. Jadi semua Titan yang dibangkitkan tanpa terkecuali ya, termaksud Zeke juga, kelemahan mereka semua itu ada di tengkuknya, termaksud para Warhammer Titan dan juga Lara Tybur yang dikalahkan oleh Core Titan Peak. Kenapa bisa begitu? Karena balik lagi mereka Titan yang dibangkitkan tak memiliki pewaris atau manusia lagi di dalamnya. Otomatis semua kelemahan mereka sama seperti Mindless Titan
atau Titan tak berakal. Karena pada dasarnya mereka semua kan hanya boneka yang dikendalikan Eren. Artinya mereka juga 11-12 dengan mindless Titan yang memiliki arti Titan tak berakal. Oleh karena itu juga, ketika mereka tanpa manusia, ya kelemahan mereka sama rata semua, yaitu ada di tengkuknya. Jadi ketika Warhammer Titan Lara Tybur digigit oleh Core Titan Peak, dia resmi kalah ya. Dan kenapa kelemahannya di situ? Ya karena tidak ada manusianya lagi ya guys. Kecuali Warhammer Titannya masih dalam keadaan hidup. Pasti kelemahannya bukan di tengkuk. Oke, selanjutnya, kenapa mereka semua memiliki darah min? Kan mereka udah mati atau seperti boneka? Ini juga jawabannya mudah, seperti yang kita tahu bahwa Titan itu terbuat dari daging dan tulang. Yang artinya Titan itu adalah 11-12 sistem tubuhnya sama seperti manusia. Walaupun minus tanpa alat kelamin ya. Itu artinya juga ya, mereka yang dibangkitkan juga punya darah. Dan ingat ketika Beast Titan Seke dibangkitkan, itu kan ada cahaya yang muncul. Itu artinya sistemnya sama lagi dengan para Titan liar atau mindless Titan yang ketika mereka ditebas, mereka juga punya darah di dalam tubuhnya. Ya, jadi para Titan yang dibangkitkan itu sama saja dengan Titan pada umumnya. Hanya saja mereka itu tanpa pewaris atau manusia ya. Dan mereka hanyalah boneka yang dikendalikan oleh kekuatan founding Titan Eren. Oke, perihal Titan yang dibangkitkan admin anggap sudah selesai. Sekarang kita bahas konsep kematian dalam Attack on Titan. Sebenarnya ini menarik untuk dibahas. Jadi langsung saja, orang mati tidak akan bisa berbicara seperti kutipan satu ini. Dead Man No Tales. Maksudnya adalah di dunia Attack on Titan ketika sudah meninggal, mereka sudah tak bisa lagi berkomunikasi pada manusia yang masih hidup. Contohnya, arwah pasukan pengintai kepada Levi Ackerman. Lihat apakah mereka pernah ngomong? Tidak kan? Ya, kalau gerakan mungkin bisa seperti gerakan Shinso wo Sasageo. Lalu ada juga Sasha yang tidak mengucapkan apa-apa. Dan yang paling penting adalah Ymir Fritz. Beliau ini sudah mati atau tiada sejak 2000 tahun lalu. Itulah kenapa selama ia diperlihatkan dalam dunia Path, lalu saat melihat Ramsey dan Halil, dan juga ketemu Mikasa, Ymir tidak ngomong. Bukannya tidak mau, tapi memang tidak bisa karena beliau aslinya sudah mati ribuan tahun yang lalu. Untuk membantah hal ini, coba kasih admin scene atau episode berapa yang memperlihatkan orang mati berbicara pada orang yang masih hidup. Tidak ada kan? Ya, kecuali menjelajahi ingatan ya, seperti kembali ke masa lalu, di mana Eren bisa berkomunikasi dengan ayahnya. Itu karena memang saat itu Grisha masih hidup. Hal ini sebenarnya bisa dilakukan juga Eren pada Ymir dengan syarat Eren harus menjelajahi ingatan Ymir dan kembali ke masa 2000 tahun yang lalu. Barulah kita bisa melihat percakapan Ymir atau setidaknya suara dari Ymir itu sendiri. Lalu bagaimana menjelaskan Hanji pada Erwin dan pasukan pengintai yang lainnya, Min? Kan itu bisa berbicara. Ya, jangan bercanda lah ya. Saat itu Hanji bisa berbicara pada Erwin dan kawan-kawan, itu karena Hanji Zo sendiri kan sudah mati. Alias ia terbangun udah beda alam. Artinya tentu saja sesama orang mati bisa berbicara dan berkomunikasi. Dan ini juga yang admin sukai bahwa ketika Grisha, Tom, Ymir palsu, Porco, Marcel, dan bahkan Bertolt ketika dibangkitkan, mereka itu tak bisa mengucapkan satu kata pun. Bukan berarti mereka nggak mau ngomong, tapi memang nggak bisa berbicara aja. Karena sejatinya mereka itu sebenarnya sudah mati atau meninggal dunia. Dan itulah yang admin sukai dalam konsep kematian di Attack on Titan. Maksudnya adalah ketika kamu sudah tiada, ya tidak bisa lagi menyambungkan kata-kata lewat ucapan lagi. Tapi sebagai gantinya mungkin bisa dilakukan dengan tindakan. Seperti Bertolt dan kawan-kawan dengan kekuatan Titannya membantu para aliansi untuk melawan Titan pendahulu dan mengalahkan Eren. Selain tindakan nyata para pewaris Titan juga, mereka yang telah mati juga bisa menunjukkan gerakan simpel seperti penghormatan terakhir, bahwa mereka bangga pada mereka yang masih hidup. Dan ya, begitulah konsep kematian dalam dunia Attack on Titan ya. Memang agak beda sama anime lain pada umumnya.
yang dimana ketika mereka dibangkitkan, mereka bisa melakukan keduanya, yaitu berbicara dan bertindak. Sedangkan Attack on Titan itu sendiri hanya bisa bertindak saja, tanpa bisa berbicara sama sekali. Namun sebagai bonus juga, walaupun mereka tidak bisa berbicara, mereka masih bisa menunjukkan ekspresi, mulai dari bangga, senyum, bahkan menangis yang ditunjukkan Ymir Fritz saat itu. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.